Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, sahabat-sahabat fillah yang luar biasa, serta seluruh penonton di rumah yang insya Allah senantiasa mendapatkan rahmah dari Allah yang Maha Pemurah. Amin Allahumma. Coba sekarang jujur sama saya, pernah nggak sih kita kepikiran kalau apa yang kita kunyah hari ini justru menjadi penentu nasib doa-doa kita di keesokan pagi? Di zaman yang serba instan, serba viral, serba digital ini, batasan-batasan antara yang hak dan yang batil semakin tipis sekali. Bahkan banyak orang yang terjebak dengan prinsip yang penting cuan, yang penting kenyang. Padahal kita sebagai seorang mukmin, kita punya satu prinsip yang sifatnya harga mati. Bahkan sudah tidak bisa kita toleransi, yaitu gaya hidup yang halal. Sahabat fillah rahimakumullah, gaya hidup halal itu bukan sekedar tren musiman, bukan pula pilihan opsional yang kalau mau kita ambil dan ketika kita nggak mau kita tinggalkan. Bukan. Ini adalah salah satu perintah wajib langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Kalau kita merujuk pada kitab Al-Jami'il Ahkamil Quran, karya Imam Al-Qurtubi, beliau membedah dua kata kunci, yaitu halalan dan thayyiban. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa makna halal di sini adalah segala sesuatu yang terbebas dari bahaya larangan dan bersih dari hak-haknya orang. Sedangkan thayyib memiliki arti baik, suci, sehat, dan dapat memberikan manfaat. Makanya begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan perintah untuk memakan makanan yang halal dengan larangan untuk mengikuti langkahnya syaitan, pesannya sudah sangat jelas. Sekali kita nekat untuk bergaya hidup yang haram, disitulah kita sedang membuka gerbang utama untuk masuk ke dalam perangkapnya syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat fillah rahimakumullah, bayangkan apa yang terjadi kalau tubuh kita ini justru dibangun dan tumbuh dari harta yang gak halal. Ada satu hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang seorang musafir. Ada seorang musafir yang bepergian sangat jauh hingga rambutnya kusut, badannya berdebu. Kemudian dia berdoa meminta kepada Allah sambil memelas. Ya Tuhanku, ya Tuhanku. Secara logika doanya seorang musafir itu mustajab, bukan? Tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhul haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, bahkan pakaiannya pun haram. Wa khudiya bil haram, dan dia diberikan dari makanan yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Astaghfirullahal azim. Sahabat fillah rahimakumullah, ini adalah alarm keras bagi spiritual kita. Bayangkan capek-capek kita sholat tahajud,
rajin sedekah sana sini, tapi kalau gaya hidup kita masih kecemplung dengan harta riba, masih suka memakan hak-haknya orang, jangan heran kalau doa-doanya kita mental lagi ke ujung bumi, membentur dinding penolakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan daripada Imam Al-Ghazali, beliau ada menuliskan satu kalimat yang menurut saya itu ngena banget di hati. Yang mana beliau itu mengibaratkan bahwa makanan yang halal itu seperti bahan bakarnya kendaraan yang super murni. Jadi kalau bahan bakarnya murni, otomatis mesin tubuh kita akan enteng kalau kita ajak untuk beribadah. Tapi kalau bahan bakarnya kotor, bahan bakarnya haram, maka secara otomatis mesin tubuh kita pun ikutan error, bahkan pengen yang ngelakuin maksiat terus. Na'udzubillahi min dalik. Sahabat fillah rahimakumullah, kayak hidup halal itu bukan sekedar mencari logo halal di bungkus jajanan aja, lebih dalam dari itu. Di sini kita berbicara mengenai 3 hal. Yang pertama, halal secara sumbernya, yang mana dalam kita mencari rizki kita tidak pernah mengambil hak-haknya orang. Yang kedua adalah halal secara prosesnya, yang mana baik itu transaksi bisnis kita tidak pernah merugikan orang lain. Dan yang ketiga adalah halal secara pemanfaatannya. Rezeki kita, harta kita, uang kita, kita berikan kepada keluarga-keluarga kita. Sahabat fillah rahimakumullah, jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai kita korbankan kehidupan akhirat kita yang abadi dengan gengsi dan kesenangan duniawi. Ada satu renungan dari saya untuk kita semua. Pergi ke pasar membeli benang. Benang dirajut, dijadikan pakaian. Jangan silau dengan harta yang datang, kalau tidak halal maka hanya akan memberikan kehancuran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.